Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Tani, channel petani pemula. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan berbagi informasi mengenai cara meningkatkan anakan produktif tanaman padi dan juga jenis-jenis produk yang mampu memperbanyak dan meningkatkan anakan produktif tanaman padi. Apa saja produknya dan bagaimana cara perawatannya? Silakan video ini disimak sampai dengan selesai agar tidak gagal paham. Hai sahabat channel Info Tani. Channel Info Tani adalah channel petani pemula yang membahas seputar pertanian. Terima kasih kepada sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nonton lagi yuk, tonton sampai dengan selesai dan jangan di skip ya. Untuk mendapatkan hasil panen padi yang melimpah, tonasenya tinggi, kunci utamanya adalah ada di jumlah anakan produktif tanaman padi yang teman-teman tanam. Dan kunci untuk mendapatkan anakan produktif tanaman padi agar tumbuh dengan maksimal yaitu perawatan tanaman padi pada fase vegetatif. Fase vegetatif yaitu pertumbuhan tanaman padi dimulai dari batang, akar, daun, dan termasuk anakan padi. Untuk mengetahui jumlah anakan produktif padi yang teman-teman tanam bisa diketahui dari deskripsi yang tertulis pada kemasan benih. Biasanya deskripsi padi tersebut tertulis pada label benih. Apa hubungannya jumlah anakan produktif padi dengan jumlah hasil panen akhir? Jawabannya adalah jumlah anakan produktif dapat mengeluarkan mala yang produktif dengan bulir yang besar dan pengisiannya sampai pangkal. Jenis padi yang unggul dan memiliki potensi hasil yang tinggi biasanya memiliki jumlah anakan produktif yang cukup banyak. Anakan produktif adalah anakan yang muncul pada batang utama padi yang baru ditanam. Jumlah anakan produktif padi akan terus muncul sesuai dengan perawatan teman-teman sampai usia tanaman padi 35 hari setelah tanam. Dari anakan produktif mampu menghasilkan mala yang maksimal dengan pengisian bulir sampai pangkal dan meningkatkan hasil panen. Untuk merawat dan menjaga anakan produktif agar tumbuh maksimal dan menghasilkan mala yang bagus, cara yang pertama adalah menanam bibit muda, yaitu menanam bibit padi umurnya sekitar 18-25 hari setelah sebar. Bibit padi yang muda mampu mengeluarkan anakan produktif cukup cepat dan banyak dan pertumbuhannya maksimal. Selain menanam dengan bibit padi yang muda, jarak tanam juga menentukan jumlah anakan produktif. Ketika tanam di musim hujan, sebaiknya tanam padi dengan jarak tanam yang lebar. Ketika tanam di musim kemarau, tanam padi dengan jarak tanam yang rapat. Yang kedua adalah pemberian pupuk yang berimbang dengan kandungan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur nitrogen mampu mempercepat dan memperbanyak jumlah anakan produktif karena fungsi nitrogen adalah memacu pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, dan pertumbuhan daun. Sedangkan unsur fosfor mampu memperkuat akar dan memperbanyak akar tanaman padi sehingga dalam penyerapan unsur hara bisa maksimal. Dan unsur kalium berfungsi sebagai menguatkan tubuh tanaman padi sehingga tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Yang ketiga adalah pengairan dengan sistem intermiten atau terputus. Artinya, teman-teman memberikan air pada petakan sawah atau pengairan pada tanaman padi dengan cara terputus. Pada waktu 1 minggu, 4 hari diairi, 3 hari dikeringkan, atau bisa juga terbalik. Tujuannya adalah agar mengkondisikan tanah pada petakan padi cukup lembab dan bisa memperlancar aerasi dan drainase, sehingga pertumbuhan akar, batang, daun bisa maksimal. Selain itu juga pertumbuhan anakan produktif bisa tumbuh dengan leluasa dan bisa berkembang dengan cepat. Yang keempat adalah
merawat dan menjaga anakan produktif tanaman padi dari serangan hama dan penyakit. Jika terdapat gejala serangan hama, baik itu menyerang daun atau menyerang anakan padi, teman-teman bisa memberikan atau mengaplikasikan dengan cara menyemprot insektisida. Dan ketika terdapat serangan penyakit dengan ciri-ciri daun tanaman padi berbintik-bintik coklat atau mengkresek, teman-teman segera mengaplikasikan dengan cara menyemprot fungisida atau bakterisida. Dan biasanya juga tanaman padi yang baru dipindah tanamkan sangat rentan terhadap hama keong. Bisa habis dalam waktu 1 malam. Ketika tanaman padi anakan produktifnya diserang hama keong, teman-teman bisa mengaplikasikan dengan cara semprot, yaitu moluskisida atau racun khusus untuk keong. Yang kelima adalah pemberian nutrisi tambahan yang diaplikasikan dari daun. Teman-teman bisa menggunakan pupuk cair atau pupuk padat yang bisa dilarutkan pada air dan disemprotkan pada daun tanaman padi. Jika teman-teman masih bingung produk apa yang bagus untuk meningkatkan anakan produktif tanaman padi, teman-teman bisa menggunakan produk yang saya rekomendasikan. Inilah beberapa jenis atau produk yang mampu meningkatkan jumlah anakan produktif tanaman padi. Yang pertama adalah Ultradap. Ultradap merupakan pupuk monoamonium fosfat berbentuk kristal yang mudah larut dalam air, sehingga sangat mudah diaplikasikan dengan cara semprot maupun kocor, dan dapat diaplikasikan lewat tanah, daun, atau sistem hidroponik. Keunggulan dari pupuk Ultradap adalah kemampuannya untuk meningkatkan daya tahan tanaman terhadap stres, seperti kekeringan, serangan hama penyakit, atau baru dipindah tanamkan. Untuk dosis Ultradap, teman-teman bisa menggunakan 2-3 sendok makan per tangki dan diaplikasikan interval 7-10 hari sekali. Yang kedua adalah pupuk Gandasil D atau Gandasil daun. Pupuk Gandasil D merupakan pupuk NPK majemuk dan sebagai pupuk daun foliar berbentuk kristal yang mampu mendorong pertumbuhan tanaman sehingga dapat tumbuh lebih cepat, juga mampu menginduksi fase pertumbuhan vegetatif pada tanaman padi, dimulai dari pertumbuhan akar, batang, daun, dan juga anakan produktif tanaman padi. Untuk dosis dari pupuk Gandasil daun ini, teman-teman bisa menggunakan dosis 2-3 gram per liter atau 25-40 gram per tangkinya. Yang ketiga adalah Bomb Flower. Bomb Flower adalah pupuk nitrogen yang formulanya sangat unik, yaitu mengandung nitrobenzene, sehingga pertumbuhan tanaman meningkat, sistem akar semakin kuat dan sehat, bunga melimpah, hasil buah lebih besar dan lebih banyak. Pupuk Bomb Flower bisa diaplikasikan pada fase vegetatif dan fase generatif tanaman padi. Untuk tanaman padi, teman-teman bisa menggunakan dosis Bomb Flower yaitu 1-1,5 ml per liter airnya, dan disemprotkan mulai umur tanaman padi 7-10 hari setelah tanam. Yang keempat adalah Ambition. Ambition adalah zat aktivator tanaman yang diproduksi oleh PT Bayer, mengandung 3 unsur organik yang seimbang, yaitu asam amino, asam sulfat, dan unsur mikro. Manfaatnya adalah untuk membantu aktivasi pertumbuhan tanaman pada tunas, pembungaan, dan pembentukan anakan produktif pada tanaman padi, dan secara cepat memulihkan tanaman dari stres akibat baru dipindah tanamkan. Jika teman-teman ingin menggunakan Ambition, teman-teman menggunakan Ambition dengan dosis 1 liter per hektarnya atau 2-5 ml per liter air. Yang kelima adalah Bast Foliar Combistif. Pupuk Bast Foliar Combistif adalah pupuk kalsium cair yang diproduksi oleh Jerman. Dan pupuk kalsium cair ini diperkaya unsur makro maupun mikro, yaitu nitrogen, kalsium, boron, mangan, zinc, dan lain-lainnya. Jika teman-teman ingin menggunakan Bast Foliar Combistif ini pada tanaman padi,
teman-teman bisa menggunakan dosis yaitu 2-5 ml per liter airnya dan diaplikasikan interval 12-14 hari sekali. Dan pupuk Bast Foliar Combistif ini juga bisa diaplikasikan sampai panen karena kandungan dari pupuk Bast Foliar ini diutamakannya kalsium sehingga bisa menjaga daun dari serangan kresek dan juga bisa menambah bobot bulir tanaman padi. Demikianlah video penjelasan mengenai cara perawatan dan menambah anakan produktif pada tanaman padi dan juga jenis-jenis produk yang mampu meningkatkan anakan produktif pada tanaman padi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman petani pemula. Dan juga terima kasih saya ucapkan pada teman-teman yang mau menonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih juga pada teman-teman yang mau subscribe channel ini. Semoga hasil panen teman-teman melimpah dan menguntungkan. Sampai jumpa lagi di video pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.